Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kembali menyelesaikan dan membahas terkait dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Namun kali ini penyelesaian siklus akuntansinya dengan menggunakan jurnal khusus. Akuntansi dengan menggunakan jurnal khusus atau biasa disebut dengan special journal. Okay. Setelah kita tahu bahwa kita akan membahas terkait dengan jurnal khusus, maka kita akan membahas terkait dengan definisinya, kemudian format-formatnya, jenis-jenisnya. Kita akan bahas hal tersebut. Terus, kalau kita lihat terkait dengan jurnal khusus, maka kita harus bisa mendefinisikan apa itu jurnal khusus. Nah, berarti kita cerita tentang masalah definisi atau pengertian. Nah, kalian boleh mencatat pelan-pelan ya. Saya akan menjelaskan pelan-pelan terkait dengan apa itu definisi terkait dengan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu adalah semua jurnal, ya, semua jurnal yang dikelompokkan pada masing-masing aktivitasnya. Kalau kita tahu jurnal umum itu kan seperti tong sampah, semua masuk di situ. Ada uang terima, uang keluar, ada pembelian kredit, pembelian tunai, ada penjualan kredit, penjualan tunai, pembayaran hutang, semuanya masuk dalam jurnal umum. Namun, di jurnal khusus kita akan kelompokkan dia pada masing-masing aktivitasnya. Lantas kalau sudah tahu ada berapa kelompoknya, maka kita bisa mencatat bahwa kelompok pertama itu kita bagi pada jurnal khusus penjualan. Ya, jurnal khusus penjualan. Balik kepada pengertian. Apa pengertiannya? Apa pengertiannya? Ternyata pengertian jurnal khusus penjualan ini adalah jurnal atau biasa kita sebut dengan sales journal. Karena kan dalam bahasa kita, dalam pengertian kita menggunakan istilah akuntansi. Nah, ini adalah khusus mencatat penjualan secara non-tunai atau kredit. Ini yang mesti kita ingat baik-baik. Khusus mencatat transaksi non-tunai, ya, atau yang kredit. Lantas, bagaimana yang tunainya? Karena yang tunai tersebut adalah terkait aktivitas kas. Berarti masuk kepada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ya, jurnal. Ini jurnal khusus
yang mencatat penerimaan dari penjualan tunai, pembayaran piutang, dan pendapatan lain-lain. Ini. Ya. Jadi ternyata gunanya adalah untuk mencatat penerimaan uang kas. Ya. Berarti kalau seperti ini, kita harus paham mana transaksi yang menghasilkan uang kas, mana transaksi yang mengeluarkan uang kas. Jadi udah mulai paham ya, kita akan cerita bagaimana kita mengelompokkan transaksi ke dalam aktivitas masing-masing. Aktivitasnya apakah? Misalnya penjualan secara kredit, berarti hanya kredit doang. Berarti kalau kredit, maka terkait dengan piutang dan penjualan. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada penjualan tunai? Tunai itu kan menghasilkan uang. Jadi dikumpulkan pada aktivitas yang menghasilkan uang. Apa aja yang menghasilkan uang? Penjualan tunai, pembayaran piutang orang. Kan seperti itu. Ya. Atau kalau kita nggak mau kata-kata pembayaran, penerimaan piutang. Pembayaran seakan-akan kita yang bayar, Bu. Oke. Penerimaan piutang. Penerimaan piutang dan pendapatan lain-lain. Contoh dapat bunga dari bank, contoh dapat bunga dari atau dapat hibah dari perusahaan lain, dapat menang hadiah seperti itu yang bersifat tunai, maka masuk kemari. Udah 2 jurnal khususnya. 3, jurnal khusus pembelian atau biasa disebut dengan purchase journal. Sama seperti jurnal khusus penjualan, ini khusus mencatat transaksi pembelian secara non-tunai alias kredit. Apakah kita beli barang secara kredit, ataukah kita beli barang secara utangan, atau beli perlengkapan secara utang, dan lain-lainnya. Yang artinya tidak ada pengeluaran kas di situ. Oke? Nah, kalau kita sudah paham, maka kita akan bertanya, kalau pembelian secara tunai ada di jurnal pembelian, kalau pembelian secara non tunai ada di jurnal pembelian, bagaimana kalau kita beli tunai? Ingat aktivitasnya, keluar uang. Keluar uang berarti masuk jurnal keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas atau kas disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas. Di sini maksudnya adalah jurnal khusus mencatat pembelian atau pengeluaran kas yang berasal dari pembelian tunai, ya kan? Terus pembayaran beban-beban, pembayaran hutang, dan pembayaran lain-lain. Jadi sudah ada dia
peruntukannya. Seperti itu. Ya. Sudah ada peruntukannya. Ya, jadi sudah jelas. Nah, ada yang bilang jurnal khusus itu hanya 4. Tax journal, cash receipt journal, purchase journal, cash disbursement journal. Tapi saya pribadi menyatakan dia ada 5. Yang terakhir adalah jurnal umum. Jadi jurnal umum di sini masuk dalam kategori untuk mencatat transaksi yang tidak ada di atas. Atau general journal. Beberapa buku menyatakan hanya 4. Namun saya pribadi ya, pendapat saya menyatakan bahwa jurnal umum itu ada 5. Karena apa? Karena jurnal umum di sini khusus diperuntukkan untuk mencatat ya transaksi retur. Hanya retur. Jadi kalau hanya retur berarti khusus dong dia. Itu asumsi saya. Kecuali kayak jurnal umum yang bisa kita kerjakan. Jurnal umum yang biasa kita kerjakan kan semuanya ada di situ. Ya. Jadi ini adalah terkait dengan jenis-jenis jurnal khusus. Ya. Ada jurnal khusus penjualan, ada jurnal khusus pembelian, ada jurnal khusus penerimaan kas, ada jurnal khusus pengeluaran kas, ada jurnal khusus yang saya sebut jurnal umum. Seperti ini. Ini teorinya. Simpelnya, kalau penjualan tunai pasti temannya penerimaan kas. Kalau pembelian, maka temannya adalah jurnal pengeluaran. Yang terakhir adalah jurnal umum. Ini definisi, ya. Berarti kalau ini adalah jenisnya. Jenis, ya. Oke. Kalau udah masuk ke jenis-jenisnya, berikutnya kita tentu cerita tentang manfaat. Manfaatnya, kalau boleh saya simpulkan adalah 1. Ya. Kita tahu atau mengetahui, mudah mengetahui jumlah piutang. Kan penjualan itu erat kaitannya dengan piutang. Kemudian utang. Kemudian penerimaan kas, pengeluaran kas. Mudah kita tahu. Jadi tak perlu pakai jurnal umum. Tak perlu pakai buku besar. Tak perlu dia pakai buku besar sudah kita tahu. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa jurnal khusus ini adalah mininya buku besar atau semi buku besar. Terus apakah kita masih perlu buku besar? Tentu masih perlu, tetapi tinggal totalnya nanti kita lihat. Jadi untuk mudah mengetahui jumlah piutang, penerimaan, dan pengeluaran. Yang kedua tentunya adalah mengelompokkan, memudahkan dalam pengawasan karena transaksi telah dikelompokkan. Nah, ini dia kedua kemudahannya. Oke, ini terkait dengan kemudahan. Lalu, bagaimana dengan formatnya? Kan seperti itu. Atau template-nya. Nah, kita lihat. Seperti biasa, laporan dalam akuntansi itu kan tetap ada nama usaha. Ini contoh PD Aman. Sales Jurnal, anggaplah tahun 2021.
2019 kita bikin ya. Ini 2019 per 31 Desember. Nah, seperti biasa apa kita buat di sini? Kalau kita tidak suka pakai rupiah atau apa, in rupiah kan seperti itu. Nah, ini apa gunanya? Gunanya ini ternyata untuk khusus mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ini dia khususnya. Ya, khusus mencatat transaksi penjualan secara kredit. Bagaimana formatnya? Ada tanggal, ada description atau penjelasan, invoice, customer, termin. Termin itu berarti ada nggak syarat pembelian atau syarat penjualan. Misal 2/10, N/30 itu dikatakan termin. Referensi, kemudian account receivable, dan sales. Ada beberapa buku yang hanya satu aja di sininya. Kalau kalian baca. Nggak apa-apa. Jadi satu itu merujuk kepada, selalu kata ingat bahwa sales journal atau jurnal biasanya jurnalnya itu adalah piutang pada penjualan. Ini selalu ingat aja jurnal. Sini ya saya kasih note ya. Ini untuk yang ini. Untuk yang ini ya. Nih saya kasih insert comment. Ini ingat saja jurnal penjualan kredit. Apa jurnalnya? Kan kita tahu penjualan kredit itu adalah account receivable to sales. Kan ini jurnalnya. Jadi kan debitnya pasti si piutang, kreditnya pasti penjualan. Jadi walaupun di sini hanya satu contoh, ini dihapuskan misalnya. Ini kita hapuskan. Ya, ini kita hapuskan seperti ini. Di sini adanya apa? Biasanya account receivable strip sales. Seperti ini. Biasa seperti ini. Nah, biasa seperti ini. Kalau mau satu. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini di buku lain, jangan khawatir, nggak masalah. Karena selalu artinya dia berapa total piutang, itulah total penjualan secara kredit. Ya, itu aja secara kredit. Jadi, ada juga buku yang tetap membuat dua seperti ini. Manapun itu, terserah. Yang penting selalu ingat, jurnalnya adalah account receivable to sales. Walaupun dalam kotak. Jadi, maknanya jurnal khusus itu, kalau biasanya kita harus menjurnal sesuatu, penjualan tunai, penjualan kredit, misalnya penjualan tunai, cash to sales, penjualan kredit, account receivable to sales. Kalau ini enggak, kita udah siapkan rumahnya. Jadi tinggal ngisi angka-angkanya aja. Yang penting kita tahu ini rumahnya kemana, ini rumahnya kemana, nah seperti itu. Oke, itu terkait dengan sales journal. Ya, terkait sales journal. Berikutnya, cash receipts journal. Penerimaan kas. Tadi kita udah jelaskan di atas bahwa penerimaan kas itu adalah khusus mencatat penjualan secara tunai. Nah, ini kita ganti ya. Kasarnya kan kita yang bayar padahal penerimaan piutang. Ada lagi ternyata potongan penjualan. Nah, dan penerimaan tunai lainnya. Itu kata dasarnya atau kata pengertiannya. Nah, kalau sudah demikian,
Maka bagaimana formatnya? Nah, formatnya itu ada tanggal, date, description, referensi, debit, kredit, seperti itu. Nah, apa yang debit? Debit tentu terkait cash. Ya. Cash berarti bisa berasal dari sales. Kan? Cash dari penjualan tunai, jualnya cash to sell. Cash to sales, kan gitu kan? Jadi sebenarnya kita seperti menjualnya itu tinggal mengotak-ngotakkan tempatnya aja. Penjualan tunai jurnalnya apa? Cash, debit cash, to sales, kan gitu. Terus penerimaan piutang, apa jurnalnya? Debit cash, kreditnya account receivable, seperti ini. Account receivable. Apalagi, nah, apalagi yang bisa mendapatkan cash? Tentu other income, ya kan, pendapatan lain-lain. Terus apalagi yang menyebabkan posisinya di debit misalnya. Berarti kan kalau misalkan kita pakai termin 2/10, N/30, terus dia klaim pada saat dia bayar ke kita, pas di tanggal diskon. Berarti kan ada yang kita buat di sini. Kas kita tentu jadinya berkurang karena ada yang namanya sales discount and allowance. Nah, seperti ini. Ya. Jadi template-nya seperti di layar kalian. Jadi kan ini sama-sama menjurnal, hanya bedanya jurnalnya udah kita siapkan kamar-kamarnya. Beda dengan jurnal umum yang semuanya kita tulis setiap transaksi. Seperti itu. Oke. Ini terkait cash receipt jurnal. Jadi perhatikan baik-baik dan nanti kalau mau tanya silakan kalau mau ditanya. Oke, saya sudah bahas 2. Pertama membahas terkait dengan sales jurnal. Yang kedua saya membahas tentang cash receipt jurnal. Jadi cash sales jurnal ini hanya untuk penjualan kredit di mana jurnalnya selalu ingat piutang pada penjualan. Hanya itu saja. Setelah itu jangan lupa ditotalkan. Ini ada totalnya. Jadi nanti kalau kalian bikin proyek, kalian bebas. Mana yang enak, yang penting sesuaikan dengan kemampuan si pengusahanya. Beri yang paling mudah sesuai dengan tingkat pemahamannya. Oke, itu yang terkait dengan sales jurnal dan cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas. Berikutnya adalah purchase jurnal. Sama seperti jurnal penjualan. Purchase jurnal ditujukan pada transaksi pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit. Nah, apa aja yang harus ada di jurnalnya itu, ya, apa aja yang harus ada? Yang harus ada, jangan lupa informasinya secara lengkap. Dalam kolomnya ada tanggal,
ada penjelasan, terdiri dari invoice, kreditornya siapa, syarat pembeliannya ada atau tidak, baru referensi. Nah, yang menyebabkannya itu tentunya adalah debitnya itu purchase, supplies, other account. Ini debitnya. Ya, ini debitnya. Nah, apa kreditnya? Tentu ada kreditnya. Kalau ada debit, tentu ada kreditnya. Kreditnya, ya, adalah account payable, ya, account payable. Seperti ini. Jadi dibeli secara kredit, dibeli barang secara kredit, purchase to account payable. Dibeli perlengkapan secara kredit, supplies to account payable. Dibayar gaji belum dibayar, misalnya gaji karyawan belum dibayar. Other account, berarti sini masuk nanti gaji ya. Gaji masuk di sini tuh, kalau gaji nggak ada account payable Bu, iya. Beli aset. Nah, boleh juga nanti kalau gaji bisa dibayar utang, boleh. Di sini intinya terkait dengan utang. Ya, tapi ini khusus pembelian. Jangan masuk beban. Ya, beban gaji, beban apa tuh nggak masuk di situ. Oke. Nah, jadi di mana dia masuknya? Masuknya nanti di jurnal penyesuaian kalau misalnya terkait dengan penyesuaian. Jadi semua pembelian yang secara kredit kita masukkan di sini. Ya. Seperti itu dia. Ini debit, ini kredit ya. Jadi sebenarnya sama jurnalnya ya. Yang penting jangan berpikir pusing. Ini sama seperti kita menjurnal biasa. Bedanya kalau jurnal biasa kita mencatat menulis satu-satu, kalau di sini kita menulisnya mencatatnya itu dengan meletakkan ruangannya atau roomnya. Oke. Jadi seperti ini dia. Ya. Seperti ini ada supplies, other account, purchase, seperti itu. Ya, ada termin. Nah, kemudian ada kreditornya, referensinya. Oke. Seperti ini modelnya. Oke. Kita lanjut ya. Ini masih teorinya. Jadi mencatat secara kredit. Nah, berikutnya ya. Kalau penjualan kredit temennya jurnal penerimaan kas, maka jurnal pembelian temennya adalah jurnal pengeluaran kas. Apa katanya? Khusus mencatat pengeluaran kas. Jadi semua pengeluaran kas dicatat. Ya, semua pengeluaran kas dicatat. Nah, jurnalnya kita tahu kalau dibayar, tetapkan debit kredit. Kalau dibayar utang, account payable to cash. Iya kan? Dibeli secara tunai, purchase to cash. Dibeli perlengkapan secara tunai, supplies to cash.
dibayar gaji. Nah, seperti ini. Ya, dibayar gaji. Letakkan di other account to cash. Terus apa lagi? Ya, kalau misalnya ada diskon. Ya kan kita tahu diskon itu ternyata harus dicatat. Berarti di posisi kredit itu ya di posisi kredit itu ada purchase discount. Nah, seperti ini. Makanya di sini nih jelas di atas sudah dipandu debit kreditnya. Jadi kita paham. Ya. Seperti itu. Nah, boleh di sini kita pakai page atau halaman ya. Page 1. Jangan lupa yang namanya currency. Kalau tipe-tipenya model kayak saya in rupiah seperti ini. Oke, ya. Nah, seperti ini. Jadi semua udah ada nih. Semua kita udah jelaskan di sini. Yang mana itu? Yang other account ini. Dan other account ini adalah mencatat transaksi selain yang terdapat kolom sendiri. Kalau udah ada, dibayar hutang langsung aja tanggal. Dibayar hutang misalnya PDXYZ. Berapa utangnya? Ada nggak diskonnya? Ya, ada nggak diskonnya? Kita tulis di situ diskonnya. Baru berapa cash yang kita bayarkan. Kalau gaji, dibayar gaji, buat sini beban gaji, letakkan uangnya di sini pada cash, seperti itu. Debitnya sudah ditentukan. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir yang dikatakan orang bukan jurnal umum, bukan jurnal khusus, itu adalah general journal. General journal hanya diperuntukkan khusus untuk retur. Ya. Retur pembelian dan juga untuk retur penjualan. Jadi dia khusus mencatat itu. Oke. Ya, hanya khusus mencatat retur pembelian dan retur penjualan. Ini dia. Formatnya sama ya, seperti kita buat jurnal umum. Date, explanation, atau description, referensi, debit, kredit. Seperti ini. Ini sama seperti format biasa kita pakai. Jadi, sudah saya jelaskan penyelesaian siklus akuntansi dengan jurnal khusus. Ya, ini dia. Definisi semua jurnal yang dikelompokkan pada masing-masing aktivitasnya. Ada berapa? Ada 5. Sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash disbursement journal, dan terakhir general journal. Manfaatnya mudah untuk mengetahui berapa total piutang, utang, penerimaan kas, pengeluaran kas. Memudahkan dalam pengawasan karena transaksi telah dikelompokkan. Formatnya seperti ini ya, invoice customer termin referensi nama account receivable to sales untuk jurnal penjualan. Untuk jurnal penerimaan kas, cash, sales discount allowance, sales, account receivable and other income. Untuk jurnal pembelian, date, description, invoice, creditor, termin ref, debitnya, purchase, supplies, others account to kreditnya, account payable. Untuk penjualan atau jurnal pengeluaran kas, maka jurnalnya adalah account payable, purchase, supplies,
dan other account di debit, kreditnya cash dan purchase discount. Ya, seperti ini. Dan terakhir adalah general journal. General journal itu berarti jurnal yang tidak ada di dalam kolom-kolom yang disediain. Jadi kolom-kolom disediain ini nggak boleh lagi ditambah. Cukup dia. Nah, ini dia. Ya. Mari kita praktek. Bagaimana kita prakteknya? Ini perhatikan bagaimana kita mempraktekkannya. Ini soal, ya. Soal kita ada, perhatikan di layar kalian. Ini. Per 31/2009. 2019 berarti ini, tapi sudah lah ya. Saldo piutang dagang 350.000 terdiri dari toko AA, toko BB, dan saldo utang dagang 300.000 terdiri dari toko XX dan toko YY. Posisi keuangan PD Aban per 31 Desember, berarti neraca saldonya adalah sebesar cash 700, piutang 3,5, barang 600, office equipment. Ya, office equipment. Nah, total aset. Liabilities and owner, ya, and owner equity 300.000, tuan aman kapital 2.100.000. Transaksi selama bulan Januari 2010, 2020 sebagai berikut, ya. Jadi sini kita kelompokin dulu biar enak. Ya, bagaimana cara pengelompokannya? Perhatikan. Diterima uang penagihan, diterima uang. Berarti kita mikir, kita punya 5 jurnal. Ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Kalau diterima uang, masuk jurnal mana, Rifah? Jurnal penerimaan, Bu. Iya, masuk kepada jurnal penerimaan. Kita kasih tanda, kita kelompokkan dulu soalnya, biar gampang. Jurnal penerimaan kas. Nah, kalau dia penjualan, ada syaratnya 2/10, itu pasti enggak tunai. Karena kalau dijual tunai, enggak ada syaratnya. Maka dia masuk ke jurnal penjualan. Kenapa jurnal penjualan? Karena definisi jurnal penjualan adalah apa? Mencatat penjualan secara non-tunai atau kredit. Betul, Mutiara. Mencatat penjualan secara non-tunai atau kredit. Berarti kan nggak mungkin dia masuk ke jurnal penerimaan kas. Dia masuk ke jurnal penjualan. Nah, transaksi ketiga. Penjualan tunai, jelas. Penjualan tunai. Nggak mungkin penjualan tunai masuk ke jurnal penjualan. Kan ada jurnal penerimaan kas. Masuklah diterima kas di situ. Yang ketiga, dibeli barang dengan syarat. Kalau muncul syarat, berarti kredit atau non tunai, maka masuk ke jurnal pembelian. Nah, berikutnya dibayar utang. Dibayar utang ada 5 jurnal. Masuk di mana kita? Jurnal khusus pengeluaran kas. Betul. Jurnal khusus pengeluaran kas. Jelas-jelas keluar uang. Berarti jurnal pengeluaran kas. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan semua informasi. Nah,
Ini kenapa bisa masuk jurnal umum yang mengeluarkan nota debit? Kenapa dia masuk jurnal umum? Ayo. Karena dia retur pembelian, Bu. Iya, karena dia retur, Bu. Retur nggak ada rumahnya, Bu, di 4 jurnal yang lain. Cuman ada di jurnal umum. Maka dia ada di jurnal umum. Nah, seperti ini. Sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka step berikutnya meletakkan ke rumahnya. Lihat. Kita masukkan dia ke rumahnya. Tahunnya 2020 ya. 2020 transaksinya. Berarti ini adalah 2020. Nah, karena di sini pakai rupiah, sudah ada tulisan RP-nya, saya nggak buat lagi in rupiah. Seperti itu ya. Lihat cara mengerjakannya. Kita contohkan Januari 03. Ini kita ambil contoh ya. Nih. Kita lihat tanggal Januari 03. Nih. Januari 03. Ada termin 2/10N/30. Nanti isikan. Siapa suppliernya? Toko CC. Berapa fakturnya? Nomor 1. Kita tuliskan di situ. Nomor 1, lihat nih kan. Ini nomor 1. Toko CC. Kita masukkan. Terminnya 2/10. Lihat. Ya, lihat. Januari 03. Faktur nomor 1. Toko CC. Termin 2/10 N/30. Berapa nilai uangnya? 600.000. Sama-sama 600.000. Inilah kenapa ada beberapa buku yang cukup meletakkan cuma 1 kolom aja. Karena nilainya sama. Seperti itu. Ya. Jadi seluruh yang kita dapatkan di dalam transaksi kita di sini, ini kan ada jurnal penjualan. 1, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jurnal penjualan. Kita letakkan secara berurutan. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, totalkanlah dia. Jadi, nggak perlu pakai buku besar, sudah masuk jurnalnya ini. Sudah tahu kita piutang kita. Oh, piutang kita 2.600.000. Seperti itu. Ya. Oh, piutang kita 2.600.000. Jadi di awal kita sudah tahu bahwa jumlah piutang kita ada 600. Tidak perlu menunggu buku besar. Nah, kalau jurnal umum dulu kan kita masukkan dulu ke buku besar. Baru bisa tahu berapa saldo piutang. Benar nggak seperti itu, Andini? Benar kan? Iya, benar. Kalau sekarang kita bisa langsung tahu berapa saldo kita, berapa saldo piutang kita, berapa saldo penjualan kredit kita. Kenapa? Karena sudah ditempatkan atau disediakan ruangannya. Bagaimana jurnalnya sama? Piutang to sales. Piutang to sales. Biasanya kita nulis di bawah account receivable to sales, tertulis account receivable to sales. Sekarang tinggal masukkan rumahnya piutang, rumahnya penjualan. Kan sama aja. Hanya bedanya satu kita tulis, satu udah kita tinggalkan atau kita siapkan rumahnya. Itu untuk jurnal penjualan. Ternyata simple ya. Yang penting, oh ya, penjualan kredit masuk ke rumah penjualan. Semua penjualan kredit masuk ke rumah penjualan. Next, berikutnya kita masuk ke penerimaannya. Jurnal penerimaan kas.
Tadi khusus mencatat penjualan tunai, baru penerimaan tunai ya. Baru masuk ke penerimaan tunai. Seperti ini ya. Penerimaan piutang dan lain-lainnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini. Nah, lihat. Contoh toko AA yang pertama, Januari 01, diterima uang penagihan sebesar 250 dari toko AA kwitansi nomor 1. Nah, kalau dia berasal dari penerimaan piutang, bunyikan nama tokonya biar gampang kita tahu. Ya, ini trik. Kenapa? Nanti memudahkan kita dalam menganalisisnya. Ya. Jadi, kalau penerimaan dari piutang, buat nama tokonya. Oke, buat kata kunci. Penerimaan piutang berarti buat nama tokonya, toko AA, toko CC, toko AA, toko BB itu berarti penerimaan tunai. Namun, kalau dari penjualan sales, bikinkan penjualan tunai tak perlu buat nama toko, langsung sales. Jadi ketika muncul kata sales itu kita tahu itu penjualan tunai. Kalau penjualan kredit akan nampak dalam bentuk toko. Ini dia customer-nya. Oh sorry, ini bukan customer, salah ya. Oh benar, sorry. Customer atau debitor ya, customer atau debitor. Jadi di referensi ya, ini kita kasih centang saja. Kalau yang pelunasannya. Boleh kita buat seperti itu. Kalau penjualan kita bikin kode 401. Ya, 401. Oke. Nah, kalau ini katanya buku penjualan kan kita tahu kodenya itu adalah 411 ya kan. Ini kodenya kan pasti kan 41.1. Kan ini dia kodenya. Maka di sini kodenya hanya kode piutang. Mungkin 1.1.3. Ini. Boleh kita buat seperti ini. Ya, jadi piutang to sales. Piutang to sales. Seperti itu. Ya, kalau sini ternyata sini kodenya 401, berarti kita sesuaikan ya. 401. Kita sesuaikan. Jadi jurnalnya diterima pembayaran piutang. Perhatikan cash to account receivable. Januari 08 kita lihat. Januari 08 penjualan tunai menurut mesin kas per 28 Januari 240 kan jurnalnya cash to sales. Maka kita buat jurnalnya. Cash to sales. Lihat. Cash to sales. Kan? Debit, kredit. Sama aja kan berarti? Sama aja kan? Berarti kita hanya tinggal masukkan ke dalam room-nya. Seperti itu. Cash to sales. Lanjut. Tanggal 13. Kita cek tanggal 13. Diterima uang penagihan. Nih. Jelas diterima. Oh, bakal dapat uang. Kita langsung bikin ini cash receipt journal. Cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas berasal dari penagihan piutang nomor 1. Faktur nomor 1. Nah, kita hitung. Berarti kalau dari penagihan toko CC. Langsung ingat ya, kalau piutang nama toko. Kalau penjualan tunai langsung sales. Toko CC. Toko CC baru kita buat. Kan ada diskonnya. Jadi kan jurnalnya cash, sales discount to account receivable. Kan jurnal kalau jurnal umumnya yang ini, ya saya tunjuki bahwa sebenarnya tidak ada perbedaannya, hanya ninggalin roomnya beda. Yang ini ya, yang ini.
Sorry. Nah, ini ya jurnalnya. Kalau jurnal umum, kan kita menjurnalnya seperti ini. Cash, sales discount, to, account, receivable. Kan ini jurnal kita buat. Kalau dia jurnal umum. Ya, jika dia jurnal umum. Account receivable-nya itu adalah 600.000. Namun karena dia bayar di periode diskon, tentu dia mendapatkan diskon. Ya, jadi uangnya 588.000, diskonnya adalah sebesar 12.000. Kan seperti ini. Lihat. Apa bedanya dengan ini? Lihat. Kas, kita lihat ini jurnalnya. Kas, lihat. Ini kan kas. Nah, ini kan kas jurnalnya. Nih, ini kan kas. Ini kas. Terus, ini kan diskonnya. Nah, ini kan diskonnya. Lalu, piutang. Nah, ini kan piutangnya. Lihat. Ya kan? Jadi, nggak ada bedanya. Yang biasanya kita tulis ke bawah, kali ini kita bikin ke dalam kamarnya masing-masing. Oke? Paham ya? Bisa ya, Rifa? Bisa, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Jadi sebenarnya mudah. Banyak orang bilang lebih mudah menggunakan jurnal khusus, Bu. Ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Maka nanti kalau mau bikin proyek, kenapa Ibu bilang, silahkan kalian cari datanya dulu. Nanti tinggal pikirkan, oh iya kemarin saya tanya-tanya kakak-kakak di UMKM itu pendidikannya cuma SMP. Nanti kalau saya bikin jurnal umum pasti ribet, kasihan kali dia. Saya bikin persamaan akuntansi aja lah, kan gak ada buku besar. Nggak banyak step langkah-langkahnya. Bisa bermanfaat dari persamaan, bisa langsung ke laporan keuangan. Boleh, namanya perkembangan atau pertimbangan untuk user. Oh iya, kakak-kakak kemarin dia tamatan diploma, berarti bisalah saya bantu dia bikin yang lebih lengkap lagi. Saya pakai jurnal umum, silahkan. Kakak-kakak kemarin tamatan SMK lah, kayaknya ngerti lah dia untuk semi-semi akuntansi yang lengkap. Saya kasih jurnal khusus lah, terserah. Terserah. Ya, yang penting sesuaikan dengan siapa yang kalian wawancarai atau usaha yang kalian rencanakan. Oke, ini jurnal penerimaan. Ya, jadi penerimaan itu seluruh yang diterima. Nah, itu berarti penerimaan. Nah, masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian khusus mencatat secara kredit. Sama seperti jurnal penjualan. Ya. Sama seperti jurnal penjualan. Berarti kita masukkan dulu invoice kalau ada. Januari 10, kita cek soalnya. Januari 10. Dibeli barang dagang nih. Ya. Tapi kan tidak ada invoice, tidak ada informasi invoice. Kalau tidak ada informasi invoice, maka invoice cukup dikasih tanda des. Jangan kosong, cukup bertanda des. Oke, syaratnya referensi, dia berasal dari mana? Dari pembelian. Pembelian apa? Barang dagangan, maka purchase. Pembelian apa? Perlengkapan, maka supplies. Pembelian apa? Aset tetap, maka other account. Jadi other account untuk mencatat, ya, ini saya tambahkan ya, other account untuk mencatat selain pembelian barang dagang dan perlengkapan seperti ini.
lainnya. Contoh beli mobil, beli rumah, beli komputer, masukkan di situ di other account. Ya, tuliskanlah dia beli apa, masukkan uangnya di other account. Seperti itu. Misalnya beli apa ya deh ya? Kalau ini berarti tidak RP ya, kalau gitu. Misalnya dia beli mesin. Nah, mesin. Itu letakkan aja di situ, di sini. Duitnya berapa? Kalau ada, oke? Kalau nggak ada ya udah seperti ini. Nah, kreditnya tentu utang. Kredit tentunya adalah utang seperti ini. Ya, itu dia. Nah, kalau ini pembelian, maka untuk semua dibayar, itu adanya di jurnal pengeluaran kas. Ya, adanya di jurnal pengeluaran kas. Sama seperti penerimaan kas tadi, bahwa kalau diterima dari pelunasan piutang, sebutkan nama tokonya, maka kalau kita bayar utang, sebutkan nama tokonya. Dibayar kepada PT XX, sebutkan nama tokonya. Berarti itu berasal untuk pembayaran utang, seperti itu. Nah, lain-lain nih, other account, lihat. Electricity, water, and telephone expense, lihat. Nah, terus kalau pembelian secara tunai langsung sebutkan purchase. Sama seperti penjualan, kalau penjualan tunai langsung sebutkan sales. Seperti itu. Ya, maka hasil seperti layar kita ini yaitu dibayar utang, account payable to cash. Kan sama. Dibayar beban listrik, air, telepon, listrik, electricity, water, and telephone expense to cash. Dibeli persediaan barang dagang secara tunai, purchase, ini dia, purchase to cash. Dibayar utang, pakai diskon, kan jurnalnya account payable to purchase discount to cash. Maka jurnalnya nih, account payable. Oke. Purchase discount to cash. Seperti ini. Ya. Nah, ini hitungannya. Kali 3%. Seperti biasa yang kalian kerjakan kemarin. Oke. Baru berikutnya PT YG 125.000. Ini berarti kita bayar utang. Kalau sebutkan nama tokonya, berarti dibayar utang. Berarti bayar utang, utang lunas account payable to cash. Bayar gaji, other account 450 dan 450, yaitu salaries expense. Seperti ini. Sedangkan retur tempatnya di jurnal umum. Ini. Oke. Account payable, purchase return and allowance, ya. Sama sales return and allowance, seperti ini. Jadi inilah terkait dengan jurnal khusus. Jadi sangat-sangat mudah. Artinya seluruh transaksi yang kita buat di sini kita kelompokkan dulu ke dalam 5 kelompok.
Apakah dia masuk ke jurnal penjualan? Apakah dia masuk ke jurnal penerimaan kas? Apakah dia masuk jurnal pembelian? Apakah dia masuk ke jurnal pengeluaran kas? Atau masuk ke jurnal umum? Oke. Ya. Ini terkait dengan materi kita hari ini, yakni kita membahas tentang yang namanya ya jurnal khusus. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap mengerti. Saya akan mengirimkan tugas untuk sebagai latihan. Maka topik kita pertemuan berikutnya adalah bagaimana buku besar dengan menggunakan jurnal khusus. Ya. Jadi topik kita berikutnya berarti bagaimana menggunakan buku besar jika kita menggunakan jurnal khusus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri pertemuan kita hari ini. Tri, ada yang mau ditanya? Enggak ada? Rifa, cukup jelas? Cukup, Bu. Oke. Tidak memperpanjang waktu, maka saya tutup pertemuan kita hari ini. Ingat, kalau saya bilang tidak kerja sendiri, berarti kita masuk kelas. 15 menit setelah dari waktunya, kita sudah harus masuk di kelas. Oke. Putri, ada yang mau tanya? Putri Nia? Josephine? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita akan kerjakan kasusnya. Nanti saya akan share di Spadi. Silahkan cek. Kalian coba-coba mengerjakan terkait dengan jurnal yang kita bahas tadi, ya. Yang kita bahas tadi, salah satunya adalah jurnal khusus penjualan dan lain-lainnya. Oke, saya pamit. Selamat lanjut pelajaran berikutnya. Terima kasih semua.